Anda masih mengikuti www.radiomesra.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insan Mesra. Semangat asik di hari ini. Insan Mesra kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi hari ke 7 atau 6? Malam ke-7, hari ke-6 Sikri mau sekali bisa selesai. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Insan Mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Sikri. Silakan Sikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, Sikri, terima kasih. Tayyib. Baik Insan Mesra, untuk tema dialog sore hari ini dengan judul ibadah haji dan umroh. Silahkan Ustaz. Baik Insan Mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberi kekuatan, kesempatan serta nikmat iman sehingga kita masih kuat ya melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan, dan tiba pada hari yang ke-6, malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan dengan tema sebentar malam insyaallah mengenai masalah haji dengan umrah. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti kalau dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan membelanya melawan Fir'aun dengan Hammam. Tidak usahlah dulu membela dulu, berjumpa saja dengan Nabi itu luar biasa. Ya, karena di antara kita ya, Masya Allah, Masya Allah. Berjumpa saja dengan Nabi itu luar biasa, karena kita ketahui bahwa Nabi-Nabi itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu rata-rata orangnya gagah, ganteng. Tapi yang paling gagah itu kan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu diberikan memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kegagahan itu sekian 60% Kemudian nabi-nabi selain Nabi Yusuf itu hanya mendapatkan 35%. Itu riwayatnya. Kemudian 1% itulah yang kita bagi-bagi. Diambil baju Kiki Barat, baju Kiki sore yang ujung. Kita sebagian di rumah juga ambil. Nah, itu yang kita dapatkan ya. Sedangkan saja 1% saja masih sempat ada orang tergila-gila. Dalam India itu disebut dengan dilto pagalhe. Tergila-gila dengan cinta. Jadi Insan Mesra. Tapi terkait dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya tentu kita itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan salah satu perintah Allah ketika kita mampu adalah wa tuhijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Itu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu rumah yang wajib untuk kita kunjungi
Kalau kita dalam keadaan mampu fisik, jasmani, rohani, harta benda ada biaya perjalanan, ya maka ya wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Laksanakan haji umrah sebagai syariat yang diberikan kepada Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang melakukan perjalanan haji itu adalah menapak tilasi dari perjalanan Nabiullah Ibrahim bersama dengan istrinya dan anaknya Ismail. Berlari-lari kecil di Safa dan Marwah, itulah sa'i. Tawaf itu simbolnya bukan hanya kita manusia yang tawaf di Mekah atau di Ka'bah itu, tetapi seluruh makhluk Allah itu juga tawaf. Itu kalau saking luar biasanya itu. Kalau kita ya berangkat umrah saja, kita lihat itu burung-burung itu tidak ada yang berani melintas di atasnya Ka'bah itu ya. Dan itu Ka'bah itu adalah merupakan pusatnya bumi. Nah, di situ. Maka itu kalau ditarik garis benang merahnya itu dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, itu sangat berhubungan di situ di Baitul Maqdis. Itu karena memang Allah pusatkan di situ, sehingga memang bintang-bintang saja, matahari saja itu melakukan tawaf, ya, tawaf saja. Jadi kita saja ini tawafnya itu kita dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat aktivitas kita itu tawaf itu. Radio Mesra ini tawaf siarannya di mana saja, itu bisa diterima dan ditangkap oleh orang. Jadi makna seperti tawaf itu artinya pahamilah haji itu sebagai simbol Islam. Ya, pahami saja. Jadi sangat nikmat itu memahami agama itu dalam notabene kata simbol. Secara simbolik kita bisa memahami bahwa haji itu adalah simbolik bahwa kesempurnaan agama kita itu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika kita tidak mampu misalnya melaksanakan haji dan umrah, maka Allah berikan garisnya, ketentuannya bahwa kau mendapatkan pahala haji umrah ketika engkau melaksanakan ibadah sholat bagi fakir miskin. Jadi sholat Jumat saja fakir miskin 3 kali berturut-turut itu sudah pahala haji. Karena Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Ya, besok ya. Besok itu sudah hari Jumat kan? Hari raya umat Islam. Tanpa berkunjung ke masjid. Iya. Masjidil Haram. Kita bisa mendapatkan pahala itu. Yang kedua, berzikir saja kepada Allah dan Rasulnya itu bisa mendapatkan pahala haji umrah. Ada zikir yang paling dicintai oleh Allah itu, kata Nabi, siapa yang melapaskan kalimat ini 1 kali baru tidur, maka pahalanya haji umrah. Ahabbal kalima bi arba'in, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi siapa yang mengucapkan 1 kali ini, subhanallah, maha suci Allah, ya, kemudian subhanallah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, kemudian wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Jadi ini saja kita tempati berzikir 1 kali, itu baru tidur, itu pahalanya haji umrah. Bagaimana kalau kita tiap malam, tiap saat kita berzikir seperti ini, alhamdulillah. Itu banyak sekali nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala haji itu insan mesra itu banyak sekali pahalanya karena memang biayanya juga besar. Ya. Iya. Biayanya besar itu. Butuh persiapan. Nah, sementara orang melaksanakan haji bukan hanya embel-embel. Jadi haji itu bukan hanya perhiasan tok saja mau dipanggil haji, enggak. Haji itu panggilan. Iya. Nah, panggilan itu maknanya itu memang orang-orang yang dipanggil oleh Allah adalah memang yang punya kesiapan. Ya. Jadi insan mesra bahwa apapun yang kita laksanakan dalam ibadah itu kan niatnya adalah karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ, iman dulu. Ya. Dan ternyata Bang Ude biaya haji jalan kaki itu lebih murah daripada biaya haji melalui pemerintah. Iya. Adakah? Ya. Ada murah. Karena ada yang berjalan kaki cuman dia butuh lebih 100 kilo itu ditempuh dengan beberapa bulan, sedangkan untuk yang haji katanya itu sampai 24 tahun belum berangkat sementara dia naik pesawat. Iya. Bagaimana dengan itu Bang Ude? Terkadang kan kita niat sudah mendaftar, tapi maksudnya secara administrasi apa dan sebagainya, tapi ada waktu tunggu. Iya, nah, daftar keburu tunggu. meninggal,
Bagaimana dengan Ya, hajinya? jelas. Gini, dalam Islam itu perbuatan itu yang dinilai pertama adalah memang niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Jadi segala perbuatan itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berbuat baik, dia berniat haji. Dalam keadaan niat haji, dia sudah berusaha mengumpulkan harta bendanya, dia menabung untuk berangkat haji, tiba-tiba keburu meninggal dunia. Iya. Maka hajinya sampai kepada Allah, dalam artian niatnya sudah sampai kepada Allah, adapun syariatnya itu tidak. Tapi satu pahala bagi dia. Ya, karena dia sudah ada niat. Kalau dia sudah melaksanakan berarti 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan keburukan. Kalau kejahatan kita berniat bahwa saya berniat berbuat jahat, saya mau ngambil aninya ini bukan haknya. Dia berniat begitu. Iya. Tiba-tiba dia tidak jadi melakukan, maka tidak dicatat sebagai satu keburukan. Nanti tercatat keburukan itu setelah dia melakukannya. Nah, itu bedanya ya. Kalau kebaikan dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi niat hajinya sudah sampai di sisi Allah. Persoalannya karena dia misalnya memang sudah takdirnya, sudah qadarullah dia meninggal dunia, maka hajinya sudah sampai di sisi Allah. Nah, haji ini boleh digantikan oleh anaknya atau keturunannya. Iya. Dia bisa gantikan hajinya itu, namanya haji badal. Haji badal. Nah, ini ada 2 pendapat, Bang Dimas. Haji. Ya, pertama, dia bisa hajikan orang tuanya kalau memang itu anaknya sudah haji. Gitu. Ya. Ya. Jadi dia sudah haji dulu. Baru Bisa menggantikan. dia kembali menghajikan orang tuanya. Itu baru bisa. Pendapat ini dipegang oleh termasuk dalam kalangan mazhab Imam Maliki. Tetapi ada hadis yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dalam riwayat bahwa ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya menghajikan orang tua saya? Kata Nabi, boleh. Loh, tapi belum haji. Tapi apa kata Nabi? Kira-kira mau nggak kamu berhutang saya bayarkan? Ya mau ya Rasulullah. Kalau begitu sama dengan haji. Meskipun kamu tidak haji. Jadi ini ada 2 pendapat ya. Semuanya dalam kategori adalah benar adanya. Makanya itu namanya haji badal. Silahkan. Kalau belum mampu untuk haji karena lama antriannya, ya silahkan daftar dulu haji. Nanti kalau ada uang, ada rezeki, ya silahkan tabungan hajinya ditambah-tambah. Ataukah ya ada kesempatan untuk melaksanakan umrah dulu, baru melaksanakan ibadah haji. Kalau umrah kan tidak daftar tunggu. Ya. Yang penting ada, ya, sudah bisa berangkat. Kapan saja, sudah banyak travel, ya, alhamdulillah, silahkan berangkat. Bervariasi harga. Termasuk Bang Ude ini ya. Saya, iya, kemarin dipanggil untuk membimbing jamaah mulai 1 Ramadan ya, tanggal 1 Maret ya, berangkatnya. Saya bilang mohon maaf karena saya tidak bisa. Masalahnya ya kita harus jaga kepercayaannya orang. Nah, gitu. Ada beberapa masjid yang sudah kita tempati. Kalau kita mau cancel lagi itu kan apa kata orang ya, yang mahal itu kepercayaan bukan uang. Betul. Iya. Gitu. Terus Ustadz, kalau haji kan ibadah. Ya. Pasti Apalagi? mau ki lebih baik toh. Ini juga ibadah. Iya, maksudnya kan bahas haji ki ini. Bagaimana tuh sih itu orang yang dari haji bukannya lebih menutup aurat malah terbuka di mana-mana. Oh iya. Kan sudah ada pelajarannya di tanah haram. Tanah haram kan tidak pernah kita buka aurat kan? Nah, kalau ini saya tidak bisa diandahkan, berarti hajinya bukan haji mabrur. Haji kan ada 3. Mardud, mandud, mabrur. Mardud diterima, mandud ditolak. Kemudian mabrur diterima dan diberi hadiah. Nah, yang paling tinggi itu adalah mabrur itu diterima hajinya dan hadiahnya itu tidak tanggung-tanggung, surganya Allah. Nah, sekarang orang yang mencari itu adalah haji mabrur. Makanya haji itu bukan hanya sekadar panggilan, dia adalah ibadah. Coba bayangkan gini. Hebatnya itu haji, 1 kali kita haji sudah dipanggil haji. Tapi berkali-kali kita sholat tidak dipanggil pasang pajang. Nah, ini panggilan haji Bang Ude. Saya pernah membaca kalau sebenarnya itu panggilan kata haji. Ya, panggilan. Nah, itu kata kan sejarah Belanda. Nah, itu VOC. kan hanya orang Indonesia dan orang Malaysia yang kebanyakan pakai itu, sedangkan yang lain Afghanistan bahkan Malaysia Haji, itu Muhammad SAW iya. tidak ada. Malaysia itu bukan tidak ada budaya seperti Malaysia. Karena di Malaysia tidak pernah dijajah Belanda. Yang dijajah Belanda itu adalah Indonesia.
Iya. Jadi Ini hasil dari politik VOC, ya. Vereniging of Industrial Company, kan gitu. Politik dagang. Nah, hebatnya itu orang-orang VOC, orang-orang Belanda itu waktu umat Islam turun. Jadi seluruh santri, kiai-kiai itu berperang melawan Belanda. Nah, taktik Belanda itu untuk meredakan itu apa? Satu, hembuskan di pikiran orang-orang Islam bahwa Al-Quran itu kitab suci dan tempatnya tinggi. Maka ditaruh tempat yang tinggi supaya tidak dijangkau anak, tidak bisa baca. Kapan mereka jauh dari Al-Quran, mereka tidak akan melawan kita. Berarti bukan untuk penghormatan sebenarnya awalnya. Bukan. Iya, sudah masuk sebenarnya penghormatan di situ, tapi lebih kepada politiknya. Belanda tuh. Iya, mereka jelas ya Belanda buku. Belanda tuh. Iya. Terus. Kemudian yang kedua, yang paling parah apa? Belanda. Yang paling parah itu adalah gelar haji. Iya. Iya. Itu kan santri-santri para kiai. Jadi ketika mereka sudah tiba musim haji, mereka berlomba-lomba melaksanakan ibadah haji ke tanah haram. Lalu politik Belanda mengatakan, begini saja. Supaya mereka tidak berjuang melawan kita, maka kasih penghargaan orang yang dari tanah suci, panggil haji. Haji ini, supaya mereka gaunnya mereka terjadi dalam pikiran mereka bahwa kami orang yang soleh, tidak usahlah berjuang melawan mereka. Kenapa? Sudah ada gelar haji, malu kita berperang, gitu kan? Diembuskan seperti itu. Maka sampai hari ini gelar haji itu sudah melekat. Iya. Maka coba gembira kan orang. Pokoknya kalau ada acara pernikahan, haji lagi. Ya kan itu. Haji bosan di tanah. Haji lagi. Ya yang seperti itu kan. Itu politiknya orang Belanda itu supaya menggembirakan mereka, supaya mereka terngiang-ngiang dengan kenikmatan ibadah, dipanggil haji, sehingga mereka tidak lagi berjuang melawan Belanda. Gitu. Ya, Ustaz, kita angkat dulu penelpon. Iya. Macam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ya Bu. Yang saya mau pertanyakan, bagaimana itu kalau seorang haji? Ya, seorang haji sudah kalau berkali-kali menaik tanah suci 2-3 kali. Masya Allah. Tapi dia melaksanakan perbuatan yang telah umpamanya memberikan jadi rentenir. Gitu. Ini di bunga berbungakan. Itu juga main-main begitulah. Saya tidak tahu bagaimana itu ada lihat begitu. Iya. Jelas tidak halal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu syariat ini tapi tidak mengerjakan. Nggak tahu aja sebenarnya. Ini dilakukan ini, tidak boleh dilakukan ini. Haji itu gini, cirinya haji mabrur itu pertama mereka peduli kepada fakir miskin dan yatim piatu. Yang kedua adalah perkataannya itu lemah lembut. Jadi haji mabrur itu yang dijaga adalah akhlaknya, gitu. It'amut ta'ami walayyinul qalami. Jadi haji itu adalah bisa memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Dan yang kedua adalah walayyinul qalami. Bicaranya itu lemah lembut. Jadi kalau ada sudah melaksanakan haji, lalu yang keluar adalah perkataan yang tercela, perkataan yang kotor padanya, maka tidak mencerminkan sebagai haji yang mabrur. Nah, gitu dulu. Kemudian untuk mendapatkan haji mabrur itu, pertama niatnya harus suci. Yang kedua, hartanya harus bersih. Karena tidak bisa itu kita mendapatkan haji mabrur kalau harta kita tidak bersih. Ya, kalau hal-hal yang kotor kita bawa, nah Allah itu hanya menerima yang bersih-bersih saja. Masa mau diterima yang kotor? Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau dia hanya sekedar gugur kewajiban saja, ya bisa saja dapat gelar namanya haji, tapi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah itu kan belum tentu. Sedangkan saja orang yang bersungguh-sungguh itu belum tentu dapat. Makanya itu kata Syekh Al-Jum'ah itu dalam bukunya itu At-Tariq Ilallah, bahwa potensi ibadah anak Adam itu dua kemungkinan besar, diterima dan ditolak. Haji bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Puasa bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Zakat bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Salat kita bisa diterima dan ditolak oleh Allah. Cuma satu-satunya kata Syekh Al-Jum'ah ini, ibadah yang langsung diterima oleh Allah tanpa kompromi adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu.
Jadi ya, itu tadi Ibu ya. Jadi kalau kita menjalankan praktek-praktek yang tidak baik, yang tidak benar, apakah dia haram atau subhat? Subhat itu mendekati haram ya. Tapi kalau haram sudah jelas. Kalau subhat itu bisa mendekati. Jadi memang sepertinya harus kita tinggalkan yang begini. Kalau ada harta benda yang tidak bersih, maka dibawa ke tanah haram, itu mereka teriak-teriak juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Apa kata Allah? La labbaik wa la saddaik. Saya tidak pernah panggil kamu, tapi kenapa kau datang? Dia jawab, biko. Ya gitu kan. Ya, penelpon kedua. Oke. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pengapar Lembang. Pengapar Lembang. Alhamdulillah. Sudah hari yang ke-6 ya. Iya, hari ke-6. Ini tentunya tentang haji ya. Iya. Tentang haji. Haji umrah, Pak Ali. Ini satu tayangan TV ya. Saya jawab seperti ini. Ketika gilirannya ini seorang ibu sebutkan namanya, saya bilang saya Haji A misalnya. Iya, gelar. Langsung narasumber mengatakan, hei, jangan sombong kamu. Iya, jangan sombong kamu sebut nama Haji. Iya. Saya sebagai penonton sebenarnya, di mana kesombongannya ini? Iya kan? Itu narasumbernya itu seorang perempuan. Iya. Ini saya ngomong sendiri ke TV kan, saya bilang, ini mana kesombongannya? Oh iya, saya tahu itu, Aldi. Belum lagi. Dikaitkan dengan yang menyebutkan nama Haji. Itu kan biasa ada iklan-iklan di TV, kan? Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menanti buka puasa dari anggota DPR Haji A misalnya. Iya. Ya sebenarnya kan sebut nama juga. Apakah itu suatu kesombongan juga? Bagaimana di postasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bahasa kesombongan itu harus dipahami kan gini. Pertama Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maka sombong sesombong-sombongnya manusia adalah ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah. Nah, sekarang itu tidak bisa dikategorikan ketika menyebut namanya dengan haji ini, apakah dia sombong atau tidak, itu lebih mengarah kepada yang namanya makna riya, ya, bukan sombong. Yang di kasus yang ditampilkan dan disampaikan oleh Pak Aldi di Pengapara Lembang ini adalah itu kan terkait dengan ada pengajian di televisi itu kalau saya tidak salah di TV swasta itu. Iya, harus mengatakan saya haji langsung ditegur jangan sombong. Itu kan beda pemikiran orang yang seperti itu. Siapa tahu dia hanya kebiasaan menyampaikan seperti itu dengan embel-embel hajinya, bukan hanya menampilkan. Nah, kita juga yang menegur kadang-kadang seperti kalau kita yang paling benar itu tidak bijak seperti itu. Ya, Bang Dija ya, Isa Mesra. Tapi memang Bang Bude ada orang yang maaf untuk yang merasa kalau dia dari tanah suci, kalau tidak dipanggil haji biasa tidak balik. Jangan sombong. Itu yang sombong kalau begitu. Sebenarnya sisa Belanda Miro. Iya itu sisa Belanda ya, jadi itu Belanda Megalana sisa termasuk sanggara Belanda, sisa Belanda mana ya, Oh Belanda ya mana tuh? Belanda. tapi kulit pun nangis Belanda Bang Bude. Jelas tidak mau. Dan tetapi sejarahnya tidak harus kita tidak bisa pungkiri karena memang begitu. Adapun orang menyebutkan dengan kata embel-embel haji pada dirinya, menyebutkan kata hal di depannya, itu kan bisa saja, wajar saja seperti itu karena sudah lumrah kan dianggap sudah terbiasa dalam masyarakat kita, bukan lagi menampilkan bahwa polenu haji ndak. Tapi kalau dia sembunyikan masalah lalu orang mengatakan bahwa dia dari tanah suci, panggil haji, tidak apa-apa, penghargaan kan. Boleh saja begitu. Sepanjang dia tidak memaksakan orang lain untuk memanggil dia haji. Ya, yang sombong itu kalau begitu diumelok gini kalau dia haji nah. Tidak mau kabar datang kalau tidak hajinya. Berapa kategori itu di Bugis Bang Bude? Pertama kalau dipanggil haji tidak ada hajinya tidak balik. Kedua kalau acara pengganti biasa milo-milo mak bosara. Nah, kan seperti itu kita lihat realitanya. Itu kan bisa mana sombong yang seperti itu, mabangka, macingkang. Bahasa lain kan dari bahasa kesombongan. Padahal yang seperti itu kan sir, yang ketahui adalah hati kita. Itulah ria. Itu yang harus kita bahayanya di situ. Kalau dia ria, berarti menghilangkan seluruh pahala hajinya. Pada Bini Nambunai
Aku dia lihat haji Puan Rembulang. Dia gini. Itu kan sombong. Itu sebenarnya konten-konten seperti itu atau sinetron yang pendek seperti itu kan pelajaran kepada kita semua. Itu menegur kita, menyinggung kita secara tidak langsung bahwa yang disinggung adalah saya. Dan masyarakat Bugis kita harus pahami ini bahwa haji itu bukan gelar. Haji itu ibadah. Ya kan gitu kan. Jadi nggak boleh kita langsung menjustifikasi orang, oh sombong kau kalau begini. Nggak boleh. Ya. Ada penelpon. Kita harus bijak ya. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Pak Ustaz, saya masuk sudah kalinya. Oke, enggak apa-apa. Berkali-kali pun tidak ada masalah, Ibu. Tadi saya tidak terlalu mendengar itu Pak Ustaz. Adik menelpon dari rumahnya ke saya. Bilang minta tolong kakak suruh Pak Ustaz ulangi kembali itu baca doanya pada waktu mau tidur. Yang tadi. Oh, yang tadi. Pahala haji. Iya, pahala haji ya. Iya. Jadi, Ibu, Isa Mesra di mana saya berada, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan itu ketika dialog antar istri beliau, yang namanya Siti Aisyah. Lalu kata Nabi, wahai Aisyah, ada pahala haji tidak sampai ke tanah suci dan dia bisa mendapatkan haji. Yang mana itu kata Nabi, kalau dia berzikir 4 kalimat Allah yang dicintai, maka pahalanya haji umrah meskipun hanya dia 1 kali melapaskan itu. Zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini kita lapaskan 1 kali itu pahalanya haji umrah. Nah, gitu kita dapatkan itu pahalanya ya. Jadi silakan saja, mending kita zikir-zikir seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, daripada kita harus melihat HP misalnya, mainkan HP misalnya ya, dalam waktu-waktu senggang, ya bolehlah, tetapi jangan sampai memporsir menghabiskan waktu hanya persoalan itu saja. Tapi kita berzikir kepada Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, karena kita mendapatkan pahala seperti pahala haji umrah. Nah, Insya Mesra bahwa sekali lagi haji itu kata Nabi begini. Ada hadis yang ini luar biasa dan ini terjadi dalam dunia kita semua. Itu kata Nabi adalah man aradal hajjal falyu'ajjil fa innahu qad yambiru minal maridu. Wa tudillu, itu kata Nabi bahwa kalau kalian mendapatkan kesempatan haji maka hajilah. Jangan ditunda. Ya. Jangan ditunda haji itu, sebab kapan kau tunda bisa saja sudah sakit lah, persoalan kendaraan lah, persoalan tidak kecukupan lah, itu selalu ada kepada kita. Itu kalau itu akibat daripada orang menunda, sudah bisa melaksanakan haji tapi selalu dia tunda. Jangan dulu, begini dulu. Itu kadang-kadang kata Nabi, ya kita sakit, kadang-kadang juga masalah ada yang hilang, atau ada saja urusan yang muncul sehingga menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Itu tidak boleh tunda sebenarnya. Apalagi kalau sambil mengambil uang pendaftaran kita. Wah, itu parah itu. Ini tuh rasa yang oge rapi maliang. Makna pimali itu ternyata memang ada hadisnya, Nabi melarang seperti itu. Nareko angka meto kesempatanmu malak de meto ni matarra meto ni niatmu untuk laksanakan haji, andaftar no. Ya. Kan gitu. Iya. Allah itu akan mencukupkan rezeki kita, mendaftar saja. Mudah-mudahan Allah cukupkan nikmat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kayak gitu. Tidak boleh kita tunda-tunda. Sebab kapan kita tunda, itu ada saja hal-hal yang membuat kita tertunda terus sampai tidak melaksanakan haji. Nah, terkadang itu tadi, urusan barang yang hilang lah, atau kita yang sakit-sakit lah. Itu saya sudah lihat itu, yang seperti itu. Jangan sekali-kali. Karena memang sudah ada yang banyak di masyarakat kita. Saya sudah lihat dalam kenyataannya seperti itu. Oh, memang. Saya bilang, kok dia orang sehat dulu? Tapi kan dia nalai duit hajinya Ustaz. Kenapa kalau maku-maku? Wih, astagfirullah. Saya bilang, lamanya orang mendaftar itu. Iya. Akhirnya sakit. Biar pergi umrah tidak bisa juga. Napa melok. Coba bayangkan itu. Jadi ini peringatan bagi kita semua, insan besar di mana saja berada, para pendengar yang budiman. Yuk, kalau punya kesempatan untuk haji, daftar. Dan jangan ambil uang pendaftaran kita. Biarkan saya situ. Ya. Karena ada saja hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Terkait dengan haji juga ini, haji itu bukan hanya di tanah suci.
Kita ini kadang-kadang berkali-kali haji, berkali-kali umrah, tapi tidak pernah memperhatikan fakir miskin. Ya. Di tetangga kita itu juga. Tepanas saya bangun deh apa makanya haji bukan suci tapi makan kami kok Gunung Lompo Batam. Enggak boleh. Haji itu hanya di tanah haram, tidak ada di tempat yang lain. Ya, dari tempat lain. Haji bicu. Tidak ada. Biar haji kecil, biar haji setengah, tidak bisa. Yang haji kecil itu sholat Jumat 3 kali berturut-turut bagi orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Ya. Mapi kun kesirang ku teh. Akun rei di nama sholat Jumat. Dia tuh haji. Dia sholat Jumat juga bisa. Oh, bisa. Kalau perempuan mau pergi ke masjid, kata Nabi, jangan dihalangi, jangan dilarang. Dulu perempuan dilarang ke masjid karena punya 2 fitnah. Iya. Fitnahnya karena mereka diejek, mereka diculik. Sholat Jumat ini, Ustaz. Sholat Jumat juga enggak apa-apa, boleh. Kalau perempuan mau pergi sholat Jumat, silakan. Dan itu bisa gugur juga sholat duhurnya. Tidak ada masalah. Selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Apa itu? Syarat rukun. Misalnya dia sebenarnya sudah balik. Nah, begitu. Perempuan itu sudah memahami yang namanya ibadah tentang ibadah sholat Jumat. Dia ikuti syarat rukunnya, mendengarkan khutbah. Bukan tidur di masjid nanti keramat baru bangun. Ya. Lalu mau protes. Mana aku masih gini nasaku dia Mama nanti baru ke masjid. Iya. Ini misi keri. Kan itu 2 rakaat itu dengar khutbah keri. Masalahnya kan gini, ada orang mau protes. Matindo mi ko masih gi. Sisa na pa aja makato ba to napay pasading. Kamu na pasading ma-protes si. Mana ka ko masih gi. Diga kato banasang kana pe ko tadi ka kato ba pamatindo ko sapo. Gitu. Ya. Terkait ibadah haji, Ustaz, apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, pertama, kalau mau haji, persiapkan dulu memang yang krusial itu kan memang perjalanan kita. Perjalanan haji kita dipersiapkan untuk berangkat, ya. Dalam perjalanan apa-apa misalnya, ya sekarang kan sudah praktis, tidak bawa beras lagi orang, uang saja kan gitu. Kalau di sana kan sudah ada cateringnya, sudah dijamin. Uang itu dipersiapkan sebagai untuk siapa tahu kita bayar denda, kita mau berkurban, kita mau juga sedekah di tanah haram. Kan banyak di sana itu mereka butuh sedekah juga dari kita. Terutama yang membersihkan Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, kita mau sedekah. Ada juga sekampung kita di sana bekerja sebagai TKI, TKW. Ya kita mau sedekahkan. Bahkan pernah saya dapat itu ada orang Bone, sudah berapa? 16 tahun di tanah haram itu. Dan mereka rindu untuk kampung halamannya tapi tidak bisa kembali, kasihan. Kenapa? Ya mungkin dalam biaya perjalanan yang kurang atau memang sudah keluarganya di sana semua. Dia hanya titip pesan kalau ada jamaah yang berangkat tolong dibawakan sarung. Rindu dengan sarung itu. Ya, rindu dengan sarung. Kenapa sedih didengar ceritanya dia padahal di tanah haram ini? Iya. Yang sedih. Orang sedihnya itu bukan masalah uang. Bukan masalah uang, sedihnya. Sedihnya itu karena mereka rindu kampung halaman. Ya, sedih karena gitu. Memori. Kenangan. Kita kecil di sini, kemudian bermain-main dengan teman kita. Begitu tinggalkan kampung halaman, tidak lagi kenangan itu. Sama dengan orang tua. Orang tua kan tidak mau tinggalkan rumahnya yang asli. Kenapa? Karena berjuta-juta kenangan dalam rumah itu hilang. Jadi, gitu. Ya. Paham ini. Oke. Bang Ude, apalagi terkait tadi itu, Bang Ude kan ini pernah menemani, meskipun pelaksanaan umrah dan haji itu ada perbedaan, tapi kan pasti ada Bang Ude yang dapatkan persoalan-persoalan sepele yang tidak diperhatikan oleh jamaah sampai ke tanah suci. Persoalan-persoalan sepele apa itu biasanya? Iya, persoalan sepele begini. Umrah haji bedanya adalah wukuf di Arafah. Ya. Kalau umrah semua pelaksanaan ibadah haji kita laksanakan. Satu saja yang tidak adalah wukuf di Arafah. Nah, kalau haji kita laksanakan itu, hajinya itu al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Tapi yang jadi persoalan, jamaah yang berangkat ke tanah suci, ya memang seolah-olah mereka mau ibadah atau mau shopping. Hampir setiap begitu berangkat ke Masjidil Haram, sholat, pulang, kompe-kompe lagi. Jadi itu disilakan, kenapa jamaah itu, kopornya satu, begitu dia kembali, mana kopor deh? Sampai 3, sampai... Kenapa? Karena kadang-kadang kita belanja padahal itu buatan Indonesia, kita beli juga di sana. Barakah selalu iya dengan alasan seperti itu, berkahnya. Yang dimaksud berkahnya di situ adalah ibadah. Kenapa ya begitu kan? Merendam itu tuh keluarga Ustaz mau dibawakan oleh Cocok ini. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Boleh silahkan. Tapi jangan itu yang jadi inti. Kan sekarang kan banyak bisa disiasati.
pulang dari tanah suci, pulang umrah, jangan beli apa-apa di sini deh. Mending kita di Makassar saja, sehingga baru belikan ini. Tidak apa-apa, boleh begitu. Kalau itu mau diharap. Makanya kalau ada tetangga berangkat umrah dan berangkat ke tanah suci, datang saja di situ, kasih doa, dan jangan pernah berharap mau dibelikan ini, apalagi titip. Kita itu kalau ada mau berangkat, titip ini ya, ibadah bro. Berdosa juga Ustaz gitu. Kalau dibebani orang begitu. Iya, jangan pernah membebani orang, karena orang mau beribadah. Makanya setiap jamaah yang saya datangi untuk melaksanakan manasik, baik manasik haji atau umrahnya, saya tekankan itu. Ingat, kuncinya Anda berada di sana mau ibadah, bukan mau selfie, bukan mau shopping, ibadah saja. Kalau bisa tidurnya kurangi tidur, perbanyak ibadah di Masjidil Haram, karena intinya di situ. Kalau Anda mau tidur nanti pulang. Kalau Anda mau tidur, karena kesempatan sekali kan, terbatas waktu kita hanya sampai 12 hari. Begitu juga yang jamaah haji misalnya, tidak selamanya kita tinggal di sana. Makanya itu intens ibadah, jangan ketinggalan sholat 5 waktu, terutama di situ. Ambil itu nikmatnya itu beribadah di sana. Kalau tiba-tiba perempuan haid. Nah, kalau perempuan haid, haidnya itu gini, haid itu ibadah tuh bukan? Ibadah ya? Di mana ibadahnya itu kan? Kemarin kita bilang. Ya, ibadahnya itu kan karena dia mampu menjalankan perintah Allah dalam bentuk larangan. Jadi kalau kita haid, perempuan haid itu ibadahnya kan bisa tertunda, tetapi kalau dia wukuf di Arafah, dia tetap wukuf di Arafah karena itu hajinya di situ. Ya, tapi kalau dia tawaf nggak bisa lagi. Ya. Tapi kalau bagaimana dengan rukun-rukun haji yang tidak dilaksanakan karena dia haid misalnya, apakah sudah masuk amalannya atau bagaimana? Masuk amalannya. Yang penting kan mereka sudah wukuf di Arafah. Itu saja. Di rukun haji kan di situ saja. Wukuf di Arafah, kemudian sudah pada saat dia laksana. Itu kan haji kan ada 3. Ifrat, haji kiran, haji tamattu. Kalau haji tamattu itu berarti hajinya bersenang-senang. Umrah dulu baru haji. Kalau haji ifrat itu haji dulu baru umrah. Kalau haji kiran bersamaan. Nah, haji dengan umrahnya. Itu agak repot. Biasanya penduduk tempatan itu, penduduk Mekah. Nah, syaratnya haji kan harus wukuf di Arafah. Kalau sudah wukuf di Arafah, ya sudah haji namanya itu. Sudah melempar, Jamral Aqabah, Ula, Usada. Ya, ada 3. Setelah itu, maka nanti haidnya bisa selesai atau kapan saja dia bisa ambil umrah kembali. Oh, biar haid bisa wukuf. Bisa wukuf, ya begitu. Tawaf. Sedangkan orang sakit saja tetap wukuf di Arafah. Yang tidak boleh kalau masuk di Masjidil Haram. Gimana gitu? Itu wukuf itu berdiam diri Arafah, di Jabal Rahmah. Tanggal 9. Ya. 9 Zulhijjah. Demi itu pandang kena haji, ya. Sama semua. Kita ini belum haji juga. Tapi mudah-mudahan kita ya diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak cukup dengan amin, menabung Ki. Ya. Kena pertanyaan dari sini. Apa itu? Soal umrah. Asal umrah. Kenapa umrah? Kalau dewasa dipanggil haji, kalau ada anak bagaimana? Soal haji ini bukan umrah. Soal umrah. Katakan kalau sudah dewasa dipanggil Pak Haji. Ada panggilan untuk anak-anak atau ada juga. Haji juga? Iya, yang penting dia sudah haji, sudah wukuf di Arafah, tetap dipanggil haji. Sedangkan saja orang lahir di sana dipanggil haji. Contoh, dia lahir di tanah haram, yang kasih namanya Haji Madinah. Itu tetap melekat hajinya. Pada tarik halil lintah. Iya. Yang 3 bulan naik haji. Ya, 3 bulan naik haji. Artinya kan gini, kalau mereka itu belum bisa sebenarnya. Tapi kenapa dipanggil haji? Karena dia sudah wukuf di Arafah. Kan gitu. Oh, ya. Itu wukuf di Arafah kan 1 malam. Baru mabit di Mina, mengambil batu untuk Jamral Ula, Uska, dan Jamral Aqabah. Jadi berdiam diri di situ. Jadi makanya kalau orang wukuf itu lebih banyak ya tadarus Al-Quran, sholat sunnah, doa. Jadi bukan acara membentuk arisan. Ini kan banyak di situ juga. Saya heran juga ada laporan dari jamaah. Kok bisa Ustadz? Apa itu? Kok sampai di tanah haram kok bentuk arisan lagi? Saya bilang aduh. Alumni Mekah 2025 misalnya. Saya bilang jangan yang begitu. Fokuslah ibadah, ya. Fokuslah ibadah. Ya, kembali ke yang tadi Bang Uda. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita kena musibah tanda petik misalnya kayak haid apa semua, rukun-rukun yang terlewatkan itu bisa dibayar dulu. Haid itu bukan musibah ya. Ya.
Sekarang ada dipakai juga, namanya pil penahan haid. Ya, bisa saya dipakai begitu, pil penahan haid untuk mencegah haidnya karena ya mau beribadah dan menyempurnakan ibadahnya di tanah haram. Itu oleh majelis ulama itu dibolehkan untuk dipakai begitu karena ukurannya adalah untuk sementara, bukan untuk selama-lamanya kan. Sementara dipakai saja sebagai mencegah supaya ibadahnya jauh lebih khusyuk dan lebih sempurna melaksanakan ibadah di tanah haram. Turn on internal recording. Ya. Oke. Ya. Ya. Yang tadi bagaimana tadi, Bang DJ? Masalah umrah dengan hajinya tadi itu? Ya, Mas. Lalu itu ya. Anda kan dianggap tadi kan haid itu adalah musibah misalnya. Nah, maksud tiba-tiba. saya itu kan nanti karena kita tidak bisa melaksanakan itu, nanti ditutupinya pada saat umrah misalnya. Iya. Misalnya kita tidak sempat misalnya melempar pada hari itu, misalnya seperti itu atau tawaf mungkin atau itu ada waktunya, Bang DJ. Tapi bisa di Nggak ada bilang nanti di hari lain, nggak, karena dia berjalan secara otomatis. Dia berjalan secara otomatis, nggak bisa lagi nggak pergi begini, nggak. Tapi wukufnya itu memang seluruh jamaah. Kalau misalnya jamaah dari seluruh dunia, itu yang paling banyak dulu itu adalah 14 juta ya. Yeah. Paling banyak itu 14 juta orang wukuf di Arafah. Ya, itulah hebatnya orang Islam karena bisa mempertemukan orang sebanyak itu. Dan mereka melakukan gerakan disiplin tanpa ada perintah ya, tanpa latihan. Ada komando, ada. Ya gitu. Dan inilah yang di kadang-kadang mau ditiru oleh umat lain. Jadi mereka juga mau laksanakan itu, termasuk pada saat bukan hanya sekarang ya. Ya. Di zaman-zaman Rasulullah sebelum lahir, itu Raja Abraham itu juga melakukan itu, bahkan ingin menghancurkan Ka'bah kan. Iya. Kenapa masa dipakai saja di situ? Beribadah kelilingi saja. Akhirnya ada kecemburuan sehingga mau meruntuhkan itu Ka'bah supaya jangan dipakai. Dia mau pindahkan ke negaranya. Akhirnya Allah balas dengan tentara gajah itu dengan burung ababil yang mengambil batu di nerakanya Allah kemudian melemparkannya. Ada mengatakan itu virus yang sangat ganas. Itu hasil kolaborasi pemikiran manusia saja. Tapi bagaimanapun juga itu adalah Allah yang dilawan. Nah, makanya itu dihancurkan. Dari situlah tahun itulah lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan tahun gajah, Al-Fil. Iya. Oke, Bang Ude. Apa bedanya muhrim sama mahram? Hah? Mahram? Mahram, muhrim. Umrah itu kan ibadah melaksanakan sebelum kita haji. Kalau mahram atau muhrim adalah muhrim kita saya segini. Saya hubungan suami istri. Saya sentuh kulitnya, saya berani menyentuh kulitnya karena dia muhrim saya, muhrim karena hubungan suami istri. Iya. Tapi ada muhrim hubungan darah, itu yang tidak batal wudu. Kalau muhrim karena hubungan suami istri, maka batal wudu kalau bersentuhan. Iya, karena dia hubungan suami istri saja, bukan hubungan karena saudara. Misalnya, Adinda Suarsi misalnya dengan Bang DJ. Kalian kan bersaudara misalnya. Iya. Bersentuhan kulit tidak batal. Tapi ketika Anda bukan karena muhrim bersaudara, tapi karena hubungan suami istri, Anda berwudu, dia berwudu, bersentuhan batal wudunya menurut mazhab Imam Syafi'i. Batal Itu. Astagfirullah. Batal itu. Iya. Banyak loh orang suami istri sudah berwudu baru pergi lebaran Astagfirullah. Kalau dia ambil itu kalau yang dia ambil itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hambali tidak batal. Ya, karena dia menganggap bahwa tidak batal karena dia punya hubungan suami istri. Iya. Tetapi yang dia masih batalkan itu karena jima. Mohon maaf, ini jima itu adalah hubungan suami istri. Kalau itu baru batal. Tapi kalau bersentuhan kulit tok saja tidak batal. Nah, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Syafi'i tidak, tetap batal meskipun bersentuhan kulit. Ya. Jadi lebih baik jangan bersentuhan di. Ke badal haji juga ini menarik. Badal haji. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada yang dia haji sendiri dulu baru dibadalkan. Iya. Bisa tidak kalau itu sekaligus cicem nih? Maksudnya kita naik haji membadalkan juga orang tua bisa. Tapi bukan kita yang hajikan, kasih orang lain yang sudah haji di sana. Itu biayanya 1/2 dari biaya haji. Ya. Artinya melok aja hemat-hemat Iya, boleh. Sekalian, dan banyak nih. Dan itu yang banyak dilakukan sekarang, Bang DJ.
Misalnya orang tua saya meninggal, saya mau hajikan, tapi saya belum haji, maka saya misalnya ada mutawif, ada pembimbing, memang sudah haji dia. Tolong, kan memang dicari di situ orang yang membadalkan, ya, badal haji. Dia mau hajikan kita, kita kasih saja biayanya. Biayanya biasanya 1/2 dari biaya haji. Kalau misalnya kita biaya haji di sini 50 juta, maka kita kasih 20 juta. Itu hampir 1/2-nya di situ. Nah, 20 juta saya bayarkan, silakan. Berarti Anda wukuf di Arafah, ikut. Dia ikut. Iya, ikut wukuf dan ikut melempar. Termasuk ambil umrahnya juga. Itu badal haji itu. Ya. Nah, dialah melakukan, kita bukan kita. Nah, itu kalau kita mau badalkan seperti itu, bisa. Artinya kita sudah haji, orang tua juga sudah haji. Oke. Nah, gitu. Ya, masih tentang haji ini. Tadi kan Bang Ude Gini, ada kisah yang menarik ini dalam kitab Irsyadul Ibadah. Ya, mudah-mudahan jamaah bisa menyimak itu. Ada sering saya kisahkan ini. Waktu kita masih Om Al dulu juga. Masih pertama sekali itu. Itu kisahnya menarik ya. Karena ada suami istri sudah store ONH untuk berangkat haji, ya. Kemudian tiba-tiba istri beliau, istrinya ini, dia bilang, "Abang, saya kok ini kepengen makan daging. Kayak apa? Saya mau sekali makan daging. Bisa carikan daging?" Tapi ibu sudah maghrib ini, pasar tutup. Akhirnya dia coba-coba, tetap jalan ke pasar, akhirnya dia dapat daging. Pulang ke rumahnya, dalam perjalanan itu sehabis Ba'da Isya, pulang, tiba-tiba dia mencium bau wangi daging yang sangat nikmat sekali, enak sekali dirasa. Baunya itu keluar tercium. Akhirnya dia datangi lagi. Ternyata tetangganya kan, dia ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, saya ini memberanikan diri untuk datang ke rumah ibu. Untuk apa? Bisakah saya dibagi sedikit itu dagingnya yang dimasak? Karena bau wangi yang tercium sama saya nikmat sekali. Dan malam ini istri saya kepengen sekali makan daging. Lalu apa kata orang tua ini, seorang nenek? Dia bilang, "Pak, daging ini haram untuk bapak, tapi halal untuk kami." Loh, kok bisa begitu? Maksudnya apa itu? Haram untuk saya, kita halal untuk kita. Ini daging adalah daging kambing yang mati diterkam harimau. Dia sudah bangkai, ya, diterkam harimau. Saya dapat di hutang. Tapi halal bagi saya karena tidak ada yang bisa saya makan kecuali daging ini. Haram bagi bapak karena bapak masih bisa mampu membeli daging yang bagus. Kok tersentuh hatinya? Aduh, separah itukah dia harus makan bangkai malam ini karena tidak ada biaya? Ya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia sampaikan pada istrinya, "Ibu, ada tetangga yang mau makan bangkai malam ini. Kalau kita tidak tolong, maka dia makan bangkai. Bagaimana? Tolonglah, kita sedekah kepada dia." Apa dia bilang istrinya? "Begini saja, Bang. Karena uang kita sudah tidak ada lagi kecuali uang ongkos ONH itu, naik haji. Ambilkan saja itu." Coba bayangkan, istrinya luar biasanya kan. Dicari loh istri yang bisa begitu. Wah, istri soleha. Kan? Dicari istri yang bisa begitu. Lalu apa dia bilang? "Abang, ambillah ONH kita, bayarkan dan berikan kepada fakir miskin tetangga kita. Untuk apa kita haji sementara ada tetangga yang makan bangkai malam ini? Selamatkan dia." Akhirnya dia pakai, diambil ONH-nya itu. Sampai berangkat di rumahnya, ONH dikumpul itu, diambil kembali, ditarik untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu tadi. Sampai di depan pintu rumah, dia belum ketuk pintu. Dia tidak ketuk pintunya. Tapi uangnya itu di papahnya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dan dia niat, "Ya Allah, hajiku tidak sampai di tanah haram. Tapi hajiku hanya sampai di depan gerbang pintu orang-orang miskin ini." Lalu dia ketuk pintu. "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Keluar lagi itu nenek, dia bilang, "Ibu, tolong daging yang kita makan hari ini adalah haram. Sedangkan ini ambil uang ini, ya, ambil uang ini untuk cari daging yang halal. Jangan makan ini." Akhirnya dia batalkanlah itu, dia buang karena dia sudah mendapatkan bantuan dari tetangga. Nah, sekarang peristiwanya bagaimana? 600.000 orang yang tawaf di tanah haram, yang haji, tak satu pun hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Tidak ada diterima hajinya. Kecuali satu orang saja. Itulah yang niatnya haji di pintu gerbang fakir miskin anak yatim piatu itu tadi. Gara-gara itu diterima hajinya oleh Allah, mewakili 600.000 orang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Nah, ini kan yang banyak kita lakukan seperti itu.
asik kita berkali-kali umrah, asik berkali-kali haji, sementara tidak pernah perhatikan fakir miskin, anak yatim piatu di sekitar kita. Ada yang menangis karena menahan lapar, ada yang menangis karena ini makan ini, tapi tidak ada. Macam bawa mikasi. Ustadz, bagaimana caranya ditahu Allah sudah menerima ibadah kita, baik itu ibadah haji kita atau ibadah sholat? Iya, lihat perilakunya. Kalau dulu sering gosip, sering kata-kata tercela, begitu pula di tanah suci sudah bagus semua perkataannya, bagus akhlaknya, itu ciri-cirinya hajinya diterima oleh Allah. Ibadahnya sudah meningkat, kan gitu. Jadi ada haji begini, hajilah dulu, baru pulang dari tanah suci. Ada kan orang melaksanakan haji itu, haji berangkat tapi tidak haji kembali. Ada orang juga tidak haji berangkat tapi haji kembali. Ada juga orang yang tidak haji berangkat, tidak haji kembali. Ada juga orang yang haji berangkat, haji kembali. Itu yang mabrur. Haji berangkat tapi tidak haji kembali. Waktu di Parepare rajin beribadah, rajin sholat. Tapi begitu pulang dari tanah suci berhenti mi sholat. Pajan nama sempajangnya sapo, kamagai. Megalale sempajaku ke tanah haram. Nah, berarti haji berangkat tidak haji kembali. Ada orang tidak haji berangkat tapi tidak haji berangkat tapi haji kembali, malah sholat maghrib isya saja, begitu pulang dari tanah suci alhamdulillah sempurna sholatnya 5 waktu. Nah, itu haji kembali dia. Ada orang tidak haji berangkat tidak haji kembali, dia itu akan sempajang mega midik namanya tanah Mekah, poli tanah Mekah di si sananita masigi. Nah, itu tidak haji berangkat. Anggota bangun deh. Anggota apa sih? Kalau ada saya anggota tahu tuh. Awas sama aku itu anak guru nak Bang Al. Aku menjadi anggota tapi bukan jadi apa? Iya apa? Nih kayak mangin ini was sempajang kayak pura waktu naramalah pura loge so nasa dia kalah. Nangka kurus si season 1000 bulan jadi kali-kali nih kali-kali napi. Allah kan itu pala 1000 bulan itu motivasi ya. Oke. Ya. Penutup. Oke. Siap. Baik, insya Allah. Sebentar, insya Allah kami ulang kembali bahwa kita berada pada malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan. Siapa yang beribadah pada malam itu karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi pahala seperti kalau dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan membelanya melawan Firaun dengan Hamam. Adapun judul sebentar malam adalah yakni haji dengan umrah. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insan mesra, demikianlah dialog sore Ramadan pada hari ini. Insan mesra, sebelum kita mengakhiri dialog hari ini, kita sapa-sapa dulu penonton, Bang. Ya. Waktu. Terima kasih Lawanda. Siapa itu Sikri? Baca kira Sikri. Bro. Eda Andista Putri, Pakon Rana Radio, Rawati Hera, Suryani Usain, Ladoraka, Awasada Sule, Irma Aila, Nurlia Nurung, Amma Bahri, Rohana Taba, kemudian Suryani Usain. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Insan Mesra, siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Dan Insan Mesra juga bisa menyaksikan melalui media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Demikianlah dari kami, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandije dan Sikri pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.